Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan praktikum glandula digestoria atau kelenjar pencernaan dan glandula endokrini atau kelenjar hormon. Setelah menyelesaikan kegiatan praktikum ini, mahasiswa akan dapat mengidentifikasi glandula salivarius mayor, mengidentifikasi hepar, mengidentifikasi vesica velia, mengidentifikasi pankreas, mengidentifikasi glandula hipofisialis, mengidentifikasi hipotalamus, mengidentifikasi glandula pinealis, mengidentifikasi glandula tiroidia, mengidentifikasi glandula paratiroidia, mengidentifikasi lokasi timus, mengidentifikasi glandula suprarenalis, dan mengidentifikasi testis dan ovarium. Kelenjar pencernaan atau glandula digestoria terdiri atas glandula salivarius atau kelenjar ludah, hepar atau hati, vesica velia atau kantong empedu, pankreas, pars eksokrin, kemudian glandula intestinalis di intestinum, glandula gastrika di ventriculus. Untuk glandula intestinalis dan glandula gastrika ini tidak dibahas pada kegiatan praktikum anatomi ini karena masuk dalam kategori histologi. Nah, pada regio kaput dan kolum, regio kepala dan leher, tepatnya adalah di sekitar dari cavitas oris. Di sekitar cavitas oris ini, glandula salivarius mayor yang terbesar adalah glandula parotis. Ini kita bisa melihat sini, letaknya di depan dan bawah dari auricula, dari daun telinga, glandula parotis di sini. Nah, glandula parotis ini memiliki ductus secretorisnya yang ini, yang disebut dengan ductus parotidius. Ductus parotidius ini berjalan ke anterior menuju ke regio buccalis dan menembus dinding buka atau pipi untuk bermuara di mukosa buka, mukosa pipi setinggi dens molar 2 atas. Kemudian yang berikutnya di sini, tepatnya di daerah trigonum submandibulare, terdapat glandula salivarius yang disebut dengan glandula submandibularis. Nah, ini adalah gambar skematis dari glandula submandibularis. Ini adalah musculus mylohyoideus, ini adalah os hyoideum. Glandula submandibularis ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang bagian yang terletak superficial, pars superficialis, yang ini pars superficialis, dan bagian yang terletak di bagian dalam yang disebut dengan pars profunda. Pada gambar yang ini tadi, glandula submandibularis ini merupakan pars superficialis yang terletak di trigonum submandibulare di bawah dari musculus mylohyoideus. Jadi dia letaknya di bawah dari musculus mylohyoideus, pars superficialis. Kemudian pars profundanya berjalan ke anterior dan atas atau superior dari musculus mylohyoideus di sini. Glandula submandibularis ini juga memiliki ductus secretorisnya ini yang akan bermuara ke dasar mulut di karunkula
sublingualis atau di papilla sublingualis. Letaknya di bagian kiri kanan dari pangkal frenulum linguae. Jadi kalau ini frenulum linguae, maka di kiri kanannya ada caruncula sublingualis atau papilla sublingualis. Ini pada manusia yang masih hidup kelihatan di sini. Ini frenulum linguae-nya dan ini adalah caruncula sublingualisnya. Kemudian glandula salivarius mayor berikutnya adalah glandula sublingualis. Disebut demikian karena memang terletak di bawah lidah. Glandula sublingualis yang juga memiliki ductus secretorisnya yang disebut dengan ductus sublingualis minoris karena memang ini kecil-kecil dan bermuara pada suatu lipatan mukosa yang disebut dengan plica sublingualis. Plica sublingualis ini, plica sublingualis ini, plica sublingualis. Sedangkan bagian kelenjarnya terletak di bawah submukosa dari dasar mulut sini kiri dan kanan. Glandula sublingualis. Glandula digestoria berikutnya yang merupakan glandula digestoria yang terbesar adalah hepar. Ini hepar. Hepar dilihat dari permukaan anterior. Di sini kita bisa melihat ada lobus dexter, ada lobus sinister yang dipisahkan oleh ligamentum falciforme. Ligamentum falciforme. Pada bagian cauda dari ligamentum falciforme ini terdapat ligamentum teres hepatis. Ligamentum teres hepatis yang merupakan atau berasal dari vena umbilicalis pada masa fetus. Kemudian ini adalah tepinya yang disebut dengan margo inferior. Margo inferior. Kemudian di bagian kranial dari hepar ini, kalau di sini terdapat ligamentum falciforme, maka pada bagian kranial terdapat ligamentum coronarium. Yang kemudian lembaran depan, lembaran anterior dan lembaran posterior dari ligamentum coronarium itu menyatu menjadi ligamentum triangulare. Kalau di sini ligamentum triangulare sinister, sedangkan yang di sini ligamentum triangulare dexter. Tepat di bagian bawah ini ada bagian dari fundus vesica talia. Ini hepar dilihat dari superior, dari atas. Ini tadi lobus dexter, ini lobus sinister. Tampak juga ada lobus caudatus di sini. Nah, ini tadi yang disebut dengan ligamentum falciforme. Sedangkan di sini adalah ligamentum coronarium yang lembaran depan dan lembaran belakang yang kemudian menyatu menjadi ligamentum triangulare sinistra dan ligamentum triangulare dextra. Ada permukaan hepar di bagian krania ini yang tidak dibungkus atau tidak ditutup oleh peritoneum. Daerah di sini disebut dengan area nuda. Sedangkan bagian permukaan hepar yang lain tertutup oleh peritoneum. Kalau ini adalah gambaran dari hepar dari facies visceralis. Kalau yang ini tadi adalah dari facies cranialis atau facies diaphragmatica. Sedangkan yang ini dari permukaan bawah, facies visceralis atau facies inferior. Kita bisa melihat ini adalah lobus dexter, ini adalah lobus sinister, ini lobus quadratus, dan ini lobus caudatus. Kemudian pada
Vasis visceralis ini terdapat cekungan-cekungan akibat desakan organ-organ lain dan namanya disesuaikan dengan organ yang menimbulkan desakan tersebut. Misalnya kita bisa melihat di sini impressio colica akibat desakan dari flexura coli dextra. Kemudian di sini ada impressio renalis akibat desakan dari ren dexter. Kemudian di sini ada impressio duodenalis akibat desakan dari duodenum pars superior. Kemudian di sini ada impressio suprarenalis akibat desakan glandula suprarenalis yang dexter. Di sini ada impressio gastrica akibat desakan dari ventriculus atau gaster. Kemudian di sini ada impressio esophagia atau sulcus esophagia akibat desakan dari esofagus. Kemudian juga terdapat tonjolan, misalnya di sini tuber omentale atau processus omentalis di sini, yang nanti menjadi tempat perlekatan dari omentum minus. Kemudian di sini ada celah yang disebut dengan fissura ligamenti teretes karena memang tempat berjalan ligamentum teres hepatis. Kemudian di sini juga ada celah yang tempat berjalan ligamentum penosum. Ligamentum penosum pada masa embrio, pada masa fetus berasal dari ductus penosus arantii. Yang ini adalah margo inferior, ya, margo inferior. Kemudian ini tadi yang tidak tertutup peritoneum yang disebut dengan area nuda. Kemudian di daerah sini di antara lobus caudatus dan lobus quadratus dan juga di antara lobus dexter dan lobus sinister, di sini ada suatu daerah yang menjadi pintu masuk dari 3 organ yang disebut dengan porta hepatis. Nah, di porta hepatis ini lewat triad porta 3 organ, yaitu ductus coliducus, vena porta hepatis, dan arteria hepatica propria atau arteria hepatica communis. Ya. Jadi ini adalah porta hepatis. Kemudian pada bagian lobus dexter ada suatu cekung yang ditempati oleh vesica velia atau vesica biliaris. Jadi di daerah sini berarti yang cekung yang ditempati oleh vesica biliaris ini juga tidak tertutup oleh peritoneum. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ada vena cava inferior. Vena cava inferior. Selanjutnya, glandula digesterium yang berikutnya adalah vesica velia atau kantong empedu. Letaknya tadi adalah di antara lobus dexter dan lobus quadratus pada suatu cekung fossa untuk vesica velia. Nah, pada vesica velia ini terbagi menjadi fundus, corpus, dan kolum. Kemudian ada ductus secretorisnya di sini yang disebut dengan ductus cysticus. Ductus cysticus bergabung dengan ductus hepaticus communis membentuk ductus coliducus atau ductus biliaris. Ya, jadi potongan memanjang, potongan longitudinal dari vesica velia, fundus, corpus, dan kolum. Kemudian saluran pengeluarannya yang disebut dengan ductus cysticus bergabung dengan ductus hepaticus communis membentuk ductus biliaris atau ductus coliducus. Ductus hepaticus communis merupakan gabungan dari ductus hepaticus dexter dan ductus hepaticus sinister. Ductus biliaris. Ductus biliaris bergabung dengan ductus pancreaticus mayor membentuk ampula hepatopankreatika dan bermuara ke duodenum pars descendens di papilla
duodeni mayor. Di sini juga di atasnya ada papila duodeni minor yang merupakan muara dari ductus pancreaticus minor atau ductus pancreaticus accessorius. Nah, ini adalah organ pankreas, ya, organ pankreas yang bagian kepalanya, bagian kaputnya dikelilingi oleh duodenum, Nah, kalau kaput pankreas ini dipotong dan sebagian dari kolum, korpus, dan kaudanya dibuka, maka akan tampak saluran sekresi dari pankreas. Yang ini disebut dengan ductus pancreaticus mayor. Ya, ini ductus pancreaticus mayor. Ini ductus pancreaticus mayor yang bergabung dengan ductus choledochus. Yang ini ductus choledochus menjadi ampula hepatopankreatika dan akhirnya bermuara ke papila duodeni mayor. Ini ductus choledochus yang merupakan gabungan dari ductus hepaticus communis dan ductus cysticus. Ductus hepaticus communis merupakan gabungan dari ductus hepaticus dexter dan ductus hepaticus sinister. Ini adalah kolum dari vesica varia, ya. Ini adalah corpus dan ini adalah fundus dan ini adalah hepar. Ada lobus sinister, ada lobus dexter, ada lobus quadratus dan ada lobus caudatus. Pankreas ini sendiri bisa kita bagi menjadi bagian yang disebut dengan kaput. Ini adalah kolum, ini korpus, dan ini adalah cauda. Kemudian di sini rusak, ya. Sebenarnya ada tonjolan processus uncinatus dan ada sulcus uncinatus. Nah, ini gambar skematis dari pankreas tadi, ya. Pankreas ada kaput, ada kolum, ada korpus, dan ada cauda. Jadi ini pembagiannya. Ada kaput, kepala, ada tonjolan yang disebut dengan processus uncinatus, ada kolum, ada korpus, dan ada cauda. Kemudian di sini ada suatu alur yang disebut dengan sulcus uncinatus. Bagian kaput dan processus uncinatus ini yang dikelilingi oleh duodenum. Kaput, kolum, korpus, dan cauda. Lengkap dengan saluran pengeluarannya, ductus pancreaticus mayor dan ductus choledochus. Ya, ini saya kira sama, ya. Jadi dari vesica varia ada fundus, ada korpus, dan ada kolum, kemudian menjadi ductus cysticus, bergabung dengan ductus hepaticus communis, menjadi ductus choledochus, dan kemudian bergabung dengan ductus pancreaticus mayor, ini menjadi ampula hepatopankreatika dan bermuara ke papila duodeni mayor. Ductus pancreaticus mayor dimulai dari ini, dari cauda ke korpus, kemudian ke kolum, akhirnya berjalan ke bawah di kaput, ya, dan akhirnya bergabung dengan ductus biliaris. Sedangkan ductus pancreaticus minor bermuara ke papila duodeni minor. Papila duodeni minor. Demikian untuk glandula digestoria. Kemudian kita masuk ke materi glandula endokrin. Kelenjar endokrin ini sebenarnya banyak. Kita hanya membahas ini organ endokrin yang klasik. Dan kalau kita lihat dari gambar ini merupakan organ endokrin yang utama. Ini terdiri atas hipotalamus di sini, hipotalamus, glandula pinealis, glandula hypophysalis, glandula tiroidia, glandula paratiroidia, thymus,
jantung. Kemudian saluran cerna sendiri, trakus digestivus juga mengandung kelenjar endokrin, glandula suprarenalis, ginjal sendiri, ginjal juga termasuk kelenjar endokrin. Kemudian pankreas pas endokrin yang di sini disebut dengan insula pankreatika, dan termasuk jaringan lemak, ini juga termasuk kelenjar endokrin. Kemudian pada laki-laki ada testis, dan pada perempuan ada ovarium. Kemudian pada perempuan yang hamil ada organ endokrin yang disebut dengan plasenta. Nah, pada praktikum kali ini kita hanya mengidentifikasi hipotalamus, glandula pinealis, glandula hipofisis, glandula tiroidia dan paratiroidia, lokasi dari timus, glandula suprarenalis, dan pankreas. Untuk praktikum anatomi ini, untuk materi glandula endokrin lebih ditekankan pada topografinya, jadi di mana letak lokasi dari masing-masing organ endokrin tersebut, kemudian struktur khusus apa yang terdapat pada kelenjar tersebut. Yang pertama, misalnya kita bahas di sini adalah tentang glandula pituitarii atau glandula hipofisis. Dia terletak di dasar tengkorak, di basis kranii, tepatnya di fossa hypophysalis. Jadi pada dasar tengkorak itu ada suatu struktur yang disebut dengan sella turcica, cekung yang disebut dengan sella turcica. Di tengah-tengah sella turcica itu ada fossa hypophysalis. Nah, di fossa hypophysalis itulah terdapat glandula hipofisis. Kemudian di belakang atasnya ada hipotalamus. Hipotalamus terletak di otak, ya, di batang otak, di truncus cerebri, ya, hipotalamus. Kemudian di belakang dari hipotalamus ini ada glandula pinealis. Nah, jadi ini kalau potongan median dari encephalon, ya, dari otak, ini kita bisa melihat di sini adalah ada glandula hipofisalis, ya, glandula hipofisalis. Kemudian yang di sini adalah hipotalamus. Kemudian di bagian belakang dari hipotalamus ini adalah ada glandula pinealis atau corpus pinealis. Kemudian pada regiokolum kita akan mendapatkan kelenjar endokrin yang lain, yaitu glandula thyroidea dan glandula parathyroidea. Ini kalau dilihat dari depan, ini dilihat dari belakang. Glandula thyroidea ini lokasinya di regiokolum, di regio leher, di depan, jadi di anterior dan lateral, jadi di depan dan samping, ya, di anterolateral dari trakea dan larynx, ya. Di anterolateral dari trakea dan larynx. Glandula thyroidea ini terdiri atas lobus dexter, lobus sinister yang dihubungkan oleh isthmus. Ada penyempitan di sini yang disebut dengan isthmus. Kadang-kadang pada orang-orang tertentu ada bagian atau lobus lain dari glandula thyroidea yang berjalan dari isthmus berjalan ke atas yang disebut dengan lobus pyramidalis. Lobus pyramidalis ini berjalan sesuai dengan perjalanan saluran pada masa embriologi. Ada yang disebut dengan ductus thyroglossus. Ductus thyroglossus itu dimulai dari foramen cecum linguae di krania menuju ke bagian lokasi dari glandula thyroidea. Dan pada orang-orang tertentu tadi ada membentuk glandula pyramidalis. Perlu ditekankan di sini bahwa lokasi dari glandula parathyroidea ini kalau mau dilakukan pemeriksaan pada pasien, biasanya kita melakukan tanda-tanda penanda pada pasien. Jadi jari tangan pemeriksa itu
dimulai dengan meraba kartilago pterioidea, lalu jari tangan pemeriksa bergeser ke bawah, meraba kartilago cricoidea, lalu diturunkan lagi ke bawah. Setelah diturunkan ke bawah, jari tangan pemeriksa dipindahkan ke samping. Jadi jari 2 dan jari 3 pasien ditempatkan di sini, di sampingnya, agak miring ke lateral. Biasanya ada yang dengan satu tangan, ada dengan 2 tangan, ya, dengan monomanual dan ada bimanual. Terkadang pemeriksa sering terkecoh pada pasien, karena kalau kita kembali ke sini, kadang-kadang ini adalah kartilago pterioidea, kemudian di bawahnya nanti ada kartilago cricoidea yang kadang-kadang pada orang-orang kurus itu akan menonjol. Sehingga seringkali yang ini ya, kartilago cricoidea ini pada orang yang kurus ini akan menonjol. Sehingga terkadang pemeriksa terkecoh untuk memperkirakan bahwa ini adalah glandula pterioidea, padahal yang dia raba sebenarnya adalah kartilago cricoidea. Maka cara yang tadi cukup baik dilakukan adalah dengan cara meraba dulu kartilago pterioidea, kemudian meraba kartilago cricoidea, turun ke bawah kartilago cricoidea, baru jari tangan dipindahkan ke samping. Nah, setelah di samping ini kemudian jari 2 dan 3 dari pemeriksa ditempatkan secara oblik, secara miring ke lateral. Sehingga tidak terkecoh dengan tonjolan yang disebabkan oleh kartilago cricoidea. Kartilago cricoidea itu merupakan suatu tulang rawan, sehingga kalau dipalpasi konsistensinya akan keras. Beda dengan konsistensi dari glandula pterioidea. Nah, glandula pterioidea ini dibungkus oleh suatu kapsul yang sangat padat, kapsula fibrosa, yang melekatkan glandula pterioidea ini ke larynx. Sehingga pada saat pemeriksaan fisik untuk memeriksa glandula pterioidea, untuk mengidentifikasi dari glandula pterioidea ini, pasien diminta untuk menelan. Karena dengan menelan, laring akan terangkat ke atas, maka glandula pterioidea juga akan ikut terangkat ke atas, karena dia dilekatkan tadi oleh kapsula fibrosa ke larynx. Ini adalah anatomi dari glandula pterioidea. Kemudian, kalau dilihat dari belakang, ya, faring dan trakea ini dilihat dari belakang, maka kita bisa menemukan di sini ada lobus dexter dari glandula pterioidea dan lobus sinister dari glandula pterioidea, dilihat dari belakang. Nah, pada lobus dextra dan lobus sinistra ini pada permukaan belakang, pada facies posteriornya, terdapat kelenjar endokrin yang lain yang disebut dengan glandula parathyroidea. Glandula parathyroidea. Biasanya ada 2 pasang, kiri dan kanan. Sehingga yang di sini disebut dengan glandula parathyroidea superior, dan ini glandula parathyroidea inferior. Nah, jadi pada ini kelenjar endokrin pada regio kolum. Kemudian kelenjar endokrin pada regio toraks. Di sini ada minima, ada timus dan jantung. Nah, termasuk juga nanti ada lemak, ya. Tapi yang untuk praktikum anatomi ini kita hanya menentukan di mana lokasi dari timus. Nah, ini gambar dari glandula pterioidea ya pada kadaver. Glandula pterioidea pada kadaver. Ini glandula pterioidea pada kadaver. Sekali lagi hati-hati tadi ya. Di sini ada tonjolan dari kartilago cricoidea yang seringkali pemeriksa sering terkecoh, ini dianggap sebagai glandula pterioidea, padahal kelenjarnya masih ada di bawah dari kartilago cricoidea. Kemudian kalau kita masuk ke regio toraks,
Maka di sini ada kelenjar endokrin yang disebut dengan timus. Lokasinya di sini. Jadi mulai dari kauda dari glandula thyroidea, jadi dari bagian bawah leher sampai kemudian ke mediastinum superior dan sampai ke mediastinum anterior. Jadi lokasinya sampai ke regiotoraks di sini. Pada masa bayi, kelenjar ini cukup besar tadi dari mediastinum anterior sampai ke bagian bawah dari leher. Tapi setelah dewasa, timus ini mengalami involusi, mengalami pengecilan. Kemudian lebih banyak dia diganti oleh jaringan ikat fibrosa sehingga hanya berfungsi sekitar 10% pada orang dewasa. Ini merupakan preparat yang cukup baik. Di sini ada ditemukan timus yang mengalami involusi tadi pada orang dewasa. Jadi lebih banyak terdiri atas jaringan ikat fibrosa karena dia mengalami involusi sehingga hanya berfungsi sekitar 10% dari masa neonatus, dari masa bayi orok. Ya, timus. Kemudian berikutnya kelenjar endokrin yang terdapat di regio abdomen. Kelenjar endokrin ini terdapat di sepanjang traktus digestivus, tapi tidak kita bahas di praktikum anatomi ini. Kita hanya membahas kelenjar endokrin dari glandula suprarenalis dan pankreas yang pas endokrin. Ya, ini adalah glandula suprarenalis, sesuai namanya terletak di atas dari ren, terletak di atas ginjal. Glandula suprarenalis dexter dan glandula suprarenalis sinister, dan ini adalah glandula pankreas, ya, pankreas. Glandula suprarenalis dexter dan glandula suprarenalis sinister. Dari struktur lokasi topografinya tadi terletak di atas ginjal, ya, jadi disebut dengan suprarenal. Suprarenal itu dari topografinya. Kemudian dari struktur khususnya, glandula suprarenalis dexter berbentuk segitiga di sini, triangular. Jadi berbentuk triangular. Sedangkan yang sinister berbentuk bulan sabit, berbentuk semilunar, ya, semilunar. Ini memang secara topografi kenapa berbentuk segitiga? Karena memang di sini ada organ hepar di atasnya, sehingga mengalami proses pendesakan, mengubah bentuk menjadi bentuk segitiga. Sedangkan di sini tidak terjadi desakan oleh hepar, sehingga bentuknya seperti bulan sabit. Ini kelihatan sekali bentuk segitiganya, triangular, ya, bentuk triangular. Ren sebenarnya termasuk glandula endokrin, tapi ini akan dibahas pada sistem oropoietik. Corpus adiposum juga sebenarnya termasuk organ endokrin, tapi ini akan dibahas di histologi, di jaringan subkutan misalnya. Ya. Jadi kita hanya membahas ini, ya, glandula suprarenal sama pankreas. Ini glandula suprarenal kiri, ini glandula suprarenalis kanan. Kemudian berikutnya pada laki-laki, testis juga bisa berfungsi sebagai organ endokrin karena dia memproduksi hormon testosteron. Letaknya di dalam skrotum, ya, di dalam skrotum. Kemudian pada wanita, kelenjar endokrinnya adalah ovarium. Ini sepasang kiri kanan, letaknya di dinding lateral dari pelvis, tepatnya di fossa ovarica. Kemudian kalau wanita ini hamil, maka di dalam uterusnya nanti terdapat plasenta. Plasenta ini juga akan memproduksi memproduksi hormon, sehingga juga masuk sebagai organ endokrin. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kegiatan praktikum online ini. Mahasiswa bisa melihat lebih lanjut pada daftar pustaka yang kita tampilkan di sini.
Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.